Salam dalam kasih Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Saya Pendeta Kristina Simaremare dari GKI Gunung Sahari, Jakarta. Senang rasanya dapat kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara pada saat ini dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang anugerahkan kepada kami kehidupan untuk kami jalani. Engkau juga Tuhan yang senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menolong kami. Engkau yang juga senantiasa menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Untuk segala karya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu bahwa hidup kami juga makin surut, makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh terus ada dalam rancangan Tuhan. Dan biarlah kiranya ketika saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus yang boleh melembutkan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mau dibentuk oleh firman Tuhan. Roh Kudus juga yang menolong kami, supaya kami mau untuk membuka hati pikiran kami, dan kami juga ditolong untuk mengerti serta melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu siap dibentuk oleh firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 demikian dituliskan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini kita akan mengawali perenungan firman Tuhan dengan menyaksikan sebuah tayangan video. Pada suatu hari, sepasang suami istri muda pindah ke rumah baru mereka. Saat sedang sarapan, sang istri memandang keluar jendela dan melihat tetangga mereka sedang menjemur pakaian. Dia pun berkata kepada suaminya, "Kotor sekali baju mereka. Sepertinya tetangga kita tidak tahu cara mencuci yang benar. Seharusnya dia menggunakan sabun yang bagus untuk mencuci." Sang suami melirik keluar jendela. Dia tidak menanggapi komentar istrinya dan tetap melanjutkan menikmati sarapan. Kondisi ini berlanjut beberapa hari kemudian. Sang istri terus berkomentar negatif tentang jemuran tetangganya yang mereka lihat dari kaca jendela. Pada hari Sabtu, saat mereka berdua libur bekerja, sang istri kembali melihat keluar jendela di waktu mereka sarapan. Dia pun terkejut karena melihat pakaian yang dijemur tetangganya sangat bersih. "Lihat, tetangga kita akhirnya belajar cara mencuci pakaian dengan benar. Aku jadi penasaran siapa yang mengajarkan tentang hal ini." Sang suami menoleh dan berkata, "Sebenarnya tidak ada perubahan apapun dari cara tetangga kita mencuci pakaian. Pagi tadi aku bangun lebih awal dan membersihkan kaca jendela kita yang kotor." Sang istri terdiam dan merasa malu dengan komentar-komentar negatif terhadap tetangganya selama ini. Sahabat Bagai Studio, hal yang sama terjadi juga dalam kehidupan.
Cara kita melihat seseorang atau suatu kejadian tergantung dari kaca jendela yang kita miliki. Jangan sampai kita memberikan penilaian yang salah karena cara pandang kita yang sebenarnya juga salah. Kaca jendela yang kami maksud juga dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, kebiasaan, lingkungan, perasaan, dan lainnya, sehingga cara pandang kita bisa jadi berbeda dengan orang lain, bahkan bisa jadi berbeda dengan kenyataan. Oleh karena itu, selalu hati-hati dalam berkomentar, bertindak, dan pastikan selalu membersihkan jendela yang kita miliki sebelumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat video tadi, apa yang kita pelajari? Kita melihat bahwa kadang-kadang kita menilai seseorang dengan salah. Kadang-kadang kita menilai sesuatu dengan salah. Tetapi ternyata yang salah bukan seseorang tersebut, bukan situasi tersebut, tapi diri kita. Ada sesuatu yang terjadi dengan diri kita, bukan yang ada di luar diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan untuk berhati-hati di dalam melihat segala sesuatu, di dalam memikirkan segala sesuatu. Dan firman Tuhan hari ini dalam Filipi pasal 4 ayat 8 mengingatkan kepada kita. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus mengingatkan umat Kristiani untuk merenungkan dan memberi perhatian kepada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Paulus mengajarkan kita untuk merenungkan hal-hal yang memperkuat iman kita dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan serta hidup di dalam damai, sukacita, dan kasih dengan sesama. Di bagian yang lain, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, Paulus mengingatkan kita umat Kristiani untuk tidak melakukan perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus mengingatkan kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Karena ketika kita mengerjakan ini, dikatakan dengan tegas bahwa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini mau mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi toksik. Toksik mendatangkan sesuatu yang menyakitkan. Racun bisa menyakitkan, melemahkan, melukai orang-orang di sekitar kita. Kita tidak menjadi toxic people. Orang yang dianggap toksik adalah orang yang berperilaku negatif atau merusak hubungan dengan orang lain. Mereka sering memiliki pengaruh buruk, menguras energi, atau membuat orang lain merasa tertekan, tidak dihargai, atau tidak dihormati. Lalu yang berikutnya, kita juga mau supaya diri kita tidak kemudian membangun toxic relationship. Hubungan yang toksik, yakni hubungan yang beresiko bagi kesejahteraan emosional atau fisik seseorang karena ada perilaku atau dinamika yang merusak
seperti kekerasan emosional, manipulasi, kebohongan, atau ketergantungan yang tidak sehat. Biasanya hubungan ini tidak seimbang dan menyebabkan rasa sakit atau ketidakbahagiaan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Dan kita juga tidak jadi toxic community. Komunitas yang toksik merujuk pada kelompok atau lingkungan sosial yang memiliki norma atau dinamika yang merusak seperti sikap saling menghakimi, adanya pelecehan, atau perilaku tidak sehat lainnya. Dalam komunitas ini ada kecenderungan untuk saling mendukung perilaku negatif atau tidak menghargai perbedaan sehingga menciptakan suasana yang tidak aman atau tidak sehat bagi anggotanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, ketiga istilah ini seringkali digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pengaruh negatif atau destruktif menghambat pertumbuhan pribadi atau hubungan yang sehat. Mari kita be a good person. Kita mau menjadi seorang yang baik dengan memberi perhatian kepada tadi hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Dan mari untuk never stop being a good person because of bad people. Jangan berhenti menjadi seorang yang baik karena orang yang tidak baik. Sekalipun mungkin kita mendapati ada orang-orang yang tidak baik di sekitar kita, tapi jangan pernah berhenti untuk menjadi seseorang yang baik. Mari kita miliki positive thinking. Kita mau berpikiran positif, kita mau menjadi seseorang yang fokus pada sisi baik dari setiap situasi dan mencoba untuk tidak memiliki pikiran yang negatif. Lalu kita juga mau mengupayakan positive vibes, membangun suasana yang positif, suasana atau energi yang membawa perasaan baik, optimis, dan bahagia. Lalu kita juga membangun komunitas yang positif. Sebab sikap seseorang itu akan menularkan juga perasaan, pengaruh positif kepada orang lain. Mari bangun komunitas yang positif yang saling mendukung dan memiliki pengaruh yang baik bagi anggotanya. Ketika saling mendukung, mendorong, membangun satu sama lain. Di komunitas yang positif, orang-orang akan merasa diterima, dihargai, dan dapat berkembang tanpa takut akan penilaian negatif atau kritik yang merusak. Biarlah ketika kita hidup bersama dengan sesama, kita mau menjadi seseorang yang baik. Be a good person. Bukan menjadi toksik di dalam relasi bersama dengan seseorang, membangun relasi dengan banyak orang dalam komunitas kita. Justru kita mau menjadi seseorang yang mendatangkan berkat. Dan kiranya Tuhan Yesus yang menolong, memampukan kita. Ia juga yang memberkati kita. Mari kita mengakhiri perenungan firman Tuhan dengan berdoa. Kami bersyukur kalau Engkau adalah Allah yang maha baik, yang terus menyatakan kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Dan biarlah kiranya untuk kesempurnaan kasih Tuhan yang kami alami, membuat kami juga mampu untuk mengupayakan segala sesuatu yang baik dalam diri kami, dalam relasi bersama dengan sesama, dan juga dalam komunitas yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami senantiasa boleh untuk bangun pemikiran-pemikiran yang positif, bangun vibes yang positif dan komunitas yang positif. Kami mau terus menjadi seseorang yang baik, bahkan ketika kami berjumpa dengan orang yang tidak baik. Bahkan juga ketika kami berjumpa dengan situasi yang tidak baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati kami dalam sepanjang aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya semua karya kita hari ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.